untuk datang ke Sumatera. Sehingga saya berangkat tanggal 24 Januari tahun 2011 dan langsung menuju Pak Bupati Makdin Siombing di Kumbang Sundutan. Sampai jam 5 saya di rumah dinas beliau. Negara atau PLN susah. Beliau menjawab tidak. Kalau begitu saya akan pergi ke Panditan. Saya pergi ke Panditan, saya lihat di sana ada konsultan sudah mau pulang ke Jakarta. Sehingga besoknya tanggal 25 Januari diberikanlah izin survei oleh Bupati Kumbang Sundutan melalui Dinas Pertambangan Nimrod Sigalingging supaya PLN melalui Jika Jepang yaitu Kondonusa untuk survei di Desa Manggo. Nah, sehingga terjadilah survei. Saya undanglah semua berumbuk dari desa Dusun Napasira, Dusun Nangkagalang, Dusun Kasturi, dan Dusun Lepinang. Berundinglah di sana sampai jam 2 malam. Dan juga disaksikan oleh anggota Dewan waktu itu Ronald Tinambunan. Nah, ada kesepakatan, diadakanlah survei, dan setelah ada kesepakatan 27 survei mulailah diadakan untuk kesepakatan bersama. Nah, dengan pendek cerita, setelah diadakan survei, keluarlah hasil survei oleh PLN, yaitu pada tahun 2011, sehingga izin survei sudah keluar, maka PLN mengajukan kembali izin prinsip kepada Bapak Bupati Kumbang Sundutan, yaitu waktu itu Bapak Makdin Siombing. Dengan adanya sudah diberikan izin prinsip waktu itu, ada 4 PLTM di Simonggo 2, sehingga Bapak Bupati mengatakan kalau kami berikan izin prinsip akan tumpang tindih. Nah, sehingga waktu itu pada tahun 2012 tidak bisa diberikan izin prinsip kepada PLN. Nah, sehingga kami dengan sabar menunggu kalau memang demikian supaya Bupati juga tidak salah dan juga PLN juga tidak memaksa, kami menunggu sampai tahun 2015 dengan matinya izin prinsip daripada 4 PLTM tersebut, yaitu Amboji, Parduan, dan Ista. Nah, setelah mati izinnya, waktu itu Dosmar Banjarnahor akan menjadi bupati menggantikan Bupati Makdin Siombing. Nah, pada waktu izin mati, Bapak Makdin Siombing sudah pensiun, sudah selesai masa jabatannya. Kemudian tahun 2015 mulailah konsultasi konsultan daripada IP, juga Indonesia Power, dan PLN mencoba menjelaskan kepada semua SKPD dan juga menjelaskan kepada semua desa diundang di Pemkat Kumbang Sundutan, dan itu semua sudah baik dan setuju. Nah, dengan demikian PLN sudah mengharapkan izin prinsip akan keluar. Nah, sehingga pada tanggal 4 Mei tahun 2016 kembali kami berkumpul di kantor Bapak Bupati, yaitu PLN Medan dipimpin oleh Pak Heru, konsultan dari Jakarta dipimpin oleh Pak Ade dan Pak Ardi, kemudian ada juga satu konsultan dari PLN Pusat. Kami bertemu dengan Pak Bupati waktu itu adalah jam 2 diberikan waktu. Dan Pak Bupati mengatakan kami akan memberikan yang memang bisa membangun. Waktu itu ada satu lagi perusahaan itu yang dipimpin oleh Pak Charles Marpaung, katanya bermasalah. Nah, sehingga dengan demikian ditunggu supaya ini clear dulu. Nah, kemudian pada tahun 2015 dan 2014 keempat PLTM tersebut mengajukan PPA kepada PLN, yaitu Procurement Purchasing Agreement. Nah, supaya kepada siapa dijual listrik ini? Adalah kepada PLN. PLN menolak permohonan dari 4 PLTM tersebut. Kami tidak mau membeli listrik Anda karena areal itu adalah areal RUPTL kami, master plan kami, sehingga 4-nya mangkrak. Tidak bisa. Nah, kemudian pada bulan Mei dan bulan 6 tahun 2016, saya mengumpulkan semua anggota dewan dari Dapil 3 bertemu di sini di Sosorgoti di Anugerah ini. Nah, Dapil 3 Papatar ada 7 dewan, teman satu tidak hadir waktu itu karena berobat ke Penang. Nah, di sini bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat dari Lepinang dan juga kepala desa, dan juga waktu itu ada juga dan Ramil, ada Koramil. Kita tanggal 29 Juni tahun 2016
itu di sini sudah sepakat semua. Dan dilanjutkan dengan kami akan berhadapan atau menghadapi bupati. Dan semua akan bersama anggota dewan untuk menghadap bupati. Tanggal 30. Jadi Kita akan menghadap bupati bersama pada tanggal 30. Nah, pada waktu itu bupati mendelegasikan kepada Tahi Gultom. Tahi Gultom ini siapa? Asda 2. Asda 2 Pemkab Humbang Sundutan. Jadi Pak, Bahwa tolong diberikan izin prinsip kepada Indonesia Power karena sudah RUPTL PLN. Itulah kesepakatan kami. Kesepakatan itu kepada Tahi Gultom. Nanti suratnya akan saya berikan kepada Bapak supaya jelas. Iya. Nah, itu kami sampaikan kepada Bupati melalui Tahi Gultom. Dan kemudian ini berproses, tahu-tahu tanggal 23 Oktober 2016 keluarlah izin prinsip kepada PT NEP. Alasan mereka katanya PLN tidak pernah mengajukan surat. Padahal setelah di cross check dengan Galingging sudah diberikan. Nah, sekarang masalahnya sekarang adalah diberikan izin prinsip kepada PT NEP yang tidak punya izin survei dan tidak punya visibility study dan tidak punya yang lain-lain. Nah, sedangkan PLN yang lengkap dengan izin surveinya, izin dengan visibility study dan semua lengkap, kok tidak diberikan? Inilah yang menjadi permasalahan. Jadi polemik gitu, Pak. Ini yang menjadi polemik. Nah, boleh kami tahu Pak alasan memberikan ke PT yang perusahaan yang baru ini apa? nah, kami tidak tahu. Apalah, karena Dosmar saya sudah ingatkan. Bapak jangan mengulangi kesalahan yang sama seperti Ma'din Siombing. Memberikan 4 izin prinsip kepada 4 PLTM yang tidak bisa dibangun. Nah, kenapa Bapak ulangi lagi? Saya sudah ingatkan beliau, jangan diulangi lagi memberikan izin prinsip kepada perusahaan swasta kalau bukan PLN, karena nggak bisa dibangun. Karena sudah jelas ini areal RUPTL PLN, siapapun di sana tidak akan bisa membangun. Kenapa diulangi lagi kesalahan yang sama? Padahal saya sudah ingatkan. Jadi alasannya memberikan kepada PLN kami tidak tahu, tapi saya dengar mungkin ada saham di sana siapa itu, tapi kita tidak bisa mengatakan itu karena saya tidak tahu persis apakah benar seperti itu. Tapi dugaan kami, kenapa tidak? Karena ini sudah menyalahi undang-undang. Karena dalam undang-undang pun itu diutamakan adalah bangunan milik negara kalau memang ada mau bangun. Nah, itulah kira-kira. Maka ya dengan demikian kami masyarakat Papatar bersama dengan LSM dan juga di sini Pak Sadar Sinaga sebagai ketua kami untuk mencoba memfasilitasi ini. Dan kita sudah konsultasi dengan masyarakat, udah kita sepakat harus dibawa ke ranah hukum. Hari inilah kita bawa ke ranah hukum. Dan untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa juga dijelaskan Pak Sadar Sinaga bagaimana untuk masuk ke ranah hukum. Kami silakan kepada Pak Ketua, Pak. Ya, kepada MNCTV Group. Memang selama ini yang saya tahu perjuangan ini Pak Japiter ini sudah berjuang hampir selama 8 tahun. Jadi karena perjuangan beliau sudah sangat lama, akhirnya beliau menyerahkan ke LSM Papatar. Jadi begitu menyerahkan LSM Papatar, kami berkumpul di Jakarta beserta tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Papatar. Mantan Direktur Keuangan di Sumatera Utara. Mantan Direktur Keuangan di Sumatera Utara. General Manager. Dan General Manager. Jadi beliau mengatakan bahwa PLTA di Simonggo akan dibangun PLTA dengan anggaran 12 triliun. Jadi kami sebagai putra Papatar merasa senang. Tapi dengan syarat kami harus bisa memfasilitasi untuk Bupati Humbang Sundutan Bapak Dosmar Bandar Nahor agar bisa memberikan izin kepada Indonesia Power, karena menurut beliau bahwa itu sudah merupakan RUPTL PLN. Nah, sehingga dengan itu kami putuskan dan kami juga mengadakan mediasi kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Humbang Sundutan dan juga petinggi-petinggi Pemkab Humbang Sundutan untuk memfasilitasi untuk Bapak Dosmar, tapi beliau sampai saat ini tidak mau berkenan berjumpa dengan kami. Dan oleh sebab itu kami putuskan kami akan mencoba melawan secara hukum. Dan oleh sebab itu tadi pagi Senin tanggal 16 April 2018 kami mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tarutung, perbuatan melawan hukum. Dan Harapannya Pak, jadi harapannya pada pada intinya kami mengharapkan agar pembangunan PLTA di Simonggo bisa terrealisasi.
Itu aja harapan kami. Kalau masalah hukumnya kami serahkan kepada pengacara kami. Sedikit Pak, tadi biar jelas. Bahwa kami putra Bapak yang ada di perantauan akan mengadakan audiensi kepada Bapak Bupati, tapi beliau tidak mau menjawab, dan saya menyuruh orang dekat Pak Dosmar untuk menghubungi, tapi beliau mengatakan tidak ada waktu. Dan oleh sebab itu kami mendaftarkan ini ke pengadilan untuk menuntut keadilan masyarakat Humbang Hasudutan khususnya masyarakat Papatar, agar memperhatikan kemajuan pembangunan di Humbang Hasudutan khususnya di Papatar. Jadi masalah hukum kami serahkan kepada pengacara kami, Sudarta Srihoring OCS. Terima kasih. Mewakili rekan-rekan advokat yang menggugat Bupati sebagai pihak tergugat 1 dan NEP tergugat 2. Kami mendaftarkan dengan nomor 24 garing PDT titik G garing 2018 garing PN titik Tarutung, diterima tanggal 16 April 2018 jam 11 pagi. Jadi yang memberi kuasa itu adalah pertama Pak Jampita Tinambunan, kedua Pak Sadar Sinaga, ketiga Gerhard Simbolon Tinambunan, 4 Renzo Sogian, 5 M Singoringo, 6 Jonathan Tinambunan, 7 Jainus Sasugian, 8 Sauterus Tumanggor, 9 Adir Tinambunan. Jadi poin tuntutannya Pak apa? Dan kami ada pertama menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2 menyatakan perbuatan tergugat 1 yang menunjuk perusahaan yang tidak mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk membangun pembangkit listrik tenaga air Lesmonggo 2 kapasitas 90 MW merupakan perbuatan melawan hukum. 3 menyatakan Bupati Humbang Sultan tergugat 1 yang telah memberikan izin prinsip untuk pembangunan PLTS Monggo 260 MW Lai Pinang Sion Selatan, Kecamatan Perlitan, di area master plan RPTL PLN pada PTNM adalah tidak cermat dan cenderung gegabah dan wasting time merupakan perbuatan melawan hukum. 4 memerintahkan tergugat 1 segera menunjuk serta memberikan izin kepada perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk membangun PLTS Monggo 2 Pinang Sion Selatan, Kecamatan Perlitan. 5 menghukum tergugat 1 untuk membayar kerugian material para penggugat sebesar 200 miliar rupiah. 6 menghukum tergugat 1 untuk membayar uang paksa atau uang song sebesar 10 juta rupiah per hari, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 7 menyatakan tergugat 2 untuk tunduk pada putusan ini. 4 menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta-merta meskipun para penggugat mengajukan upaya hukum perlawanan atau bantahan, banding maupun kasasi. 9 menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara. Itu saja. Nusantara yang dari kehormatan. Ini jelas. Beroperasi tahun 2017. Nah, karena tidak beroperasi, kita prediksi kerugian ini sesuai dengan presentasi daripada PLN Direktur Nasir Sembayang, itu diperkirakan 250 miliar per bulan pajak air. Argo mulai berjalan tahun 2018 Januari, dan 2 triliun per tahun itu adalah subsidi BBM. Karena ini tidak berjalan, maka kita bilang diprediksi. Jadi prediksi itu 250 miliar per bulan dan 2 triliun per tahun subsidi BBM. Itu Pak Nasri Sembayang sebagai Direktur PLN yang mengatakan waktu kami presentasi di Trunojoyo. Dan juga Pak Purba, Robert Purba yang berpresentasi di depan Sekda Provinsi mengatakan bahwa ini pajak air 250 miliar per bulan. Ini kata beliau, kata daripada PLN. Itulah kira-kira Yang utama merugikan. Kenapa Bupati tidak memberikan kepada perusahaan BUMN yang jelas-jelas itu ada perusahaan negara. Jadi intinya kami menggugat bukan dalam arti kita dalam politik, tapi kami mau secepatnya pihak Pemda itu memberikan izin prinsip kepada perusahaan yang mampu dan membangun Papatar. Yang telah teruji gitu Pak. Ya, itu yang intinya. Ya. Kami minta secepatnya akan Ya. dibangun karena sesuai RPTL itu 2018. Sampai sekarang tidak ada. Dan RPTL yang diberikan oleh segala wajib itu sampai 2024 izinnya gitu. Jadi itu saja kepada rekan-rekan media dan pers. Ya, dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan lagi.